Tahun Kuda Api 2026 Imlek 2577 mulai 17 Februari 2026 hingga 5 Februari 2027. Berentang waktu 354 hari lamanya, merupakan tahun di mana luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, tanpa naluri, dan tanpa pengalaman diramalkan bakal berlangsung, mendera deras hingga sadar ataupun tidak, bakal pula mempengaruhi hidup dan aktivitas kehidupan kita semua. Obsesif dalam untaian kata kunci tersebut tadi patut kita garis bawahi dan kita fokuskan terlebih dahulu agar pemaknaannya kelak bisa kita pahami dengan transparan, lebih jelas, hingga segala sesuatunya kelak sungguh-sungguh tergamblangkan tanpa ada bias sedikit pun. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, obsesif mengandung makna sebagai keinginan yang teramat sangat berlebihan ataupun keinginan yang memuncak, yang bertumbuh kembang luar biasa agresif, bahkan bukan tidak mungkin hingga melampaui batas-batas kewajaran. Alhasil, obsesif merupakan keinginan yang sungguh-sungguh tidak masuk akal. Karenanya, apabila sikap obsesif, keinginan yang tidak masuk akal tersebut mencuat sebagai sebuah luapan hasrat, ataupun sebagai hasrat yang terus bergejolak dengan berbagai letupan target ataupun penyabangan tujuan misalnya, tentu saja dapat kita maknai pula sebagai dorongan ataupun gejolak keinginan yang sangat kuat, yang pada umumnya bakal berlangsung terus-menerus. Dorongan ataupun letupan gejolak yang kalau sudah terlanjur mencuat, ya pada perkembangannya di kemudian bukan tidak mungkin bakal teramat sukar untuk dikendalikan kembali dengan cara berkewajaran ataupun sebagaimana mestinya. Hal itu dimungkinkan karena dorongan hasrat atau gejolak keinginan yang mencuat tiba-tiba ataupun bertahap, yang sungguh tersadari ataupun tidak sama sekali, hingga tahu-tahu telah mendera deras sekaligus mengganggu keseimbangan emosi, keseimbangan logika, keseimbangan naluri, dan keseimbangan sikap perilaku kita semua pada umumnya. Dengan menggarisbawahi kesemua hal tadi, tidak berlebihan kalau hasrat semacam itu nih, hasrat yang berdasarkan analisis 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur itu berpotensi mencuat karena atau atas dasar dominasi elemen berunsur api. Unsur api aktif yang cenderung bakal memuncak dengan teramat sangat di sepanjang era tahun Kuda Api 2026 Imlek 2577, tahun yang tentu saja dapat kita maknai pula sebagai era di mana nafsu membabi buta bakal kerap menghantui perilaku kita sebagai pebisnis dalam artian seluas-luasnya. Ya, seperti biasanya, yang dimaksudkan sebagai pebisnis dalam konteks seluas-luasnya itu mencakup Anda semua nih yang bekerja sebagai karyawan dalam bidang apapun, ataupun
Anda sebagai pengusaha atau pedagang, juga Anda para birokrat, teknokrat, dan Anda pula para profesional dalam segala bidang aktivitas tanpa kecuali tentunya. Mengapa sih luapan hasrat yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan nafsu membabi buta itu diramalkan nih bakal menghantui perilaku kita semua, perilaku para pelaku bisnis pada umumnya di sepanjang tahun Kuda Api 2026 Imlek 2577. Para pemirsa yang budiman, khususnya Anda, para subscriber YouTube channel FSA Feng Shui Enthusiast, dan Anda, para juragan dan juragin Feng Shui, serta Anda, para sahabat sukses Radio Sonora, Sonora FM dan Sonora Jaringan, juga terutama Anda semua pemanfaat kalender Imlek tahunan. Ya, patut Anda pahami, patut Anda ketahui dahulu bahwa kalender untuk kepentingan tahun 2026-2027, kalender yang sepatutnya Anda manfaatkan sebagai pedoman beraktivitas demi kelancaran Anda dalam bersepak terjang, sekaligus meningkatkan keberuntungan Anda dan teamwork Anda di sepanjang rentang waktu 17 Februari 2026 hingga 5 Februari 2027 adalah kalender tahun Kuda Api Imlek 2577. Sekali lagi saya tekankan kembali, saya sangat berharap agar kalender tahun Kuda Api Imlek 2577 itu kelak memberikan manfaat yang teramat sangat besar bagi Anda semua, baik berkenaan dengan upaya Anda mengejar target tujuan, target ambisi Anda, maupun upaya Anda dalam hal meningkatkan kesuksesan ataupun memuncakkan keberuntungan Anda hingga seoptimal mungkin. Para pemirsa budiman, mari kita kembali lagi ke pembahasan mengenai nafsu membabi buta. Nafsu membabi buta di sepanjang tahun Kuda Api, nafsu yang diramalkan bakal mendera benak kita, mendera hingga berkecenderungan mengganggu ataupun menggoyahkan prinsip dan sikap perilaku kita semua, baik kita sebagai individu ataupun sebagai pelaku bisnis dalam konteks yang tidak terbatas. Pada prinsipnya, berdasarkan metodologis Yin Yang 5 unsur, kecenderungan mencuatnya fenomena membabi buta dikarenakan pola dan dampak daripada interaksi unsur api yang besaran dan peranannya kini dianalisa sebagai bakal teramat sangat membesar. Ingat ya, teramat sangat. Sudah teramat sangat membesar ya. Dalam artian nih, sungguh luar biasa, berlipat-lipat ganda, hingga dikhawatirkan ya bakal pula melakukan upaya atau fungsi pengekangan yang jauh lebih besar. Jadi dalam konteks ini, unsur api akan mengekang lebih besar, lebih kuat, dan lebih intens terhadap keunsuran yang sama, dalam artian terhadap unsur api itu sendiri ataupun termasuk dengan keempat unsur yang lainnya
Dan ini pun harus diperhitungkan apabila hal itu dibandingkan dengan intensitas tekanan ataupun pengekangan yang terjadi pada rentang waktu sebelum-sebelumnya ya. Pengekangan mana nih boleh dibilang atau dapat disimpulkan bakal mengaktifkan hambatan super kuat, bahkan boleh dibilang nyaris absolut terhadap kesemua pola interaksi, khususnya dengan keempat unsur lainnya tersebut tadi, yakni terhadap unsur kayu, terhadap unsur tanah, terhadap unsur logam, dan juga terhadap unsur air. Sekarang nih kita bahas saja dampak interaksi antara dominasi unsur api yang besarannya sedang berlipat ganda itu terhadap kesemua elemen yin yang 5 unsur, di mana unsur api termasuk pula di dalamnya. Interaksi unsur api dominan terhadap yin yang 5 unsur yang mengakibatkan mencuatnya fenomena bersifat obsesif. Ingat ya, obsesif adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Interaksi dengan unsur kayu nih bakal mencuatkan dampak buruk dalam bentuk, di antaranya kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri adalah kehilangan prinsip hidup dan juga prinsip kehidupan, tidak terkecuali berkaitan dengan aspek kepemimpinan, di mana berbagai siasat dan muslihat dalam bentuk hasutan bakal mudah menyelinap ke dalamnya. Kondisi mana tentunya dapat atau mudah berkembang kembali, menciptakan berbagai bentuk sikap dan aksi negatif destruktif. Dalam bentuk diantaranya berbagai hal yang berkaitan dengan masalah pembangkangan atau bahkan hingga kasus-kasus yang bersifat pembokongan. Pembokongan ya tentu saja merupakan bagian daripada manuver siasat, muslihat, ataupun aksi-aksi terselubung ataupun sebaliknya. Sebaliknya dalam bentuk aksi-aksi yang justru cenderung belak-belakan dalam sikap atau bahkan manuver tanpa tedeng aling-aling yang berpotensi atau sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang dalam. Ya, orang dalam kita sendiri karenanya tidak berlebihan kalau ekstra kewaspadaan seyogianya diterapkan jauh-jauh hari sebelumnya, setidak-tidaknya sebagai sebuah upaya antisipasi. Interaksi dengan unsur yang sama dengan unsur api ini ya, diantaranya bakal semakin menajamkan siasat dan atau muslihat yang sangat mungkin, hingga mengedepankan siasat atau matematika muslihat dalam bentuk diantaranya menghalalkan segala cara. Karenanya takkan mengherankan kalau perang akal bulus perang akal bulus kelak bakal merajalela hingga berpotensi makin memanaskan situasi yang sebelumnya memang sudah mulai menghangat atau bahkan sudah mulai terasa memanas. Dan apabila interaksi unsur api tersebut tadi berlangsung pada saat yang bersamaan dengan kedua unsur, yakni terhadap unsur kayu juga terhadap unsur api sekaligus, dikhawatirkan bakal menciptakan situasi ataupun dinamika dengan kecamuk perasaan misalnya, oh sayalah yang paling benar, atau obsesi lainnya, sayalah yang sungguh-sungguh berkepatutan untuk lebih atau makin patut atau makin harus dipedulikan. Pokoknya
harus segala sesuatunya makin diperjuangkan, dan ya banyaklah itu hal-hal lainnya yang harus diperjuangkan seolah-olah orientasinya hanya pada dirinya saja, dan itu harus segera dituntaskan atau setidak-tidaknya mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkannya. Tidak mengherankan kalau oleh karenanya perang bacot dengan berbagai ungkapan yang tidak pantas pun kelak bakal mencuat bersamaan dengan sikap temperamental yang sukar dikendalikan lagi. Berkaitan dengan itu, ya masih ingat nggak? Anda masih ingat nggak nih? Ya, perihal apa? Atau masalah apa sih yang melahirkan penganan atau kue yang bernama cakwe? Anda tahu cakwe itu? Ya, cakwe itu mulai dibuat orang di Tiongkok ya pada zaman dinasti Song. Ringkas ceritanya sih, cakwe yang sejatinya, tahu nggak sih cakwe itu artinya apa? Hantu yang digoreng, ya, hantu yang dimasak panas-panas. Itu ya tercipta kenapa? Karena atas dasar kemarahan masyarakat pada Cinfi dan istrinya. Ya, Cinfi dan istrinya ini mengkhianati negara dengan cara mengorbankan Jenderal Ye yang sangat setia, yang betul-betul membantu negara mengusir kecamuk yang datang dari luar negeri, ya, yang datang hendak mengalahkan negaranya. Dia usir, tapi karena Cinfi segalanya menjadi berubah, di mana akhirnya Ye yang menjadi korban pengkhianatan, ya. Nah, kemudian pada tahun Imlek 2577 ini, kenapa saya sih bicara soal cakwe? Bicara soal pengkhianatan tadi tuh, ya. Karena di era yang berunsur api di tahun Imlek 2577 ini, kondisi hal gejolak daripada api itu, ya, bisa meningkat dengan sangat teramat sangat hingga luar biasa, dan kecenderungannya nih, ya tentu saja diantaranya bisa menimbulkan peristiwa yang semacam itu. Dan tentu saja kecenderungan hal-hal semacam tadi itu harus diwaspadai, jangan sampai kita melupakannya. Oleh sebab itu, ketika Anda makan cakwe, Anda ingat, jangan sampai ya pengkhianatan kemudian mendera Anda. Ya, dalam segala kapasitas apapun Anda itu loh, ya, pebisnis dalam bidang apapun, ingat, ya, ingat cakwe, ingat adanya pengkhianatan. Nah, kita lanjut nih ke interaksi unsur api dengan unsur tanah, ya. Unsur api sejatinya merupakan elemen yang memproduksi unsur tanah. Jadi apapun yang dibakar oleh api akan menjadi tanah. Namun dominasi unsur api yang kini membesar hingga berlipat-lipat ganda itu, ya, justru bukan menjadikan tanah semata, bukan menjadikan tanah menjadi lebih banyak, bukan, tetapi berpotensi membatukan, menjadikan tanah sebagai batu, ya, sesuatu yang lebih keras, ya. Nah, membatukan daripada unsur tanah itu. Nah, hal itu sendiri mengandung makna bahwa aspek kedisiplinan dikhawatirkan bakal mengemuka sebagai sesuatu yang bersifat perfeksionis, seolah sempurna tanpa celah. Ya, kenapa tanpa celah bisa ada dampak buruk? Ya tentu saja karena dampak buruk daripadanya, ya, bakal menjadikan prinsip tidak bisa bertumbuh, ya. Kayu nggak mungkin bisa tumbuh di atas batu, kayu hanya bisa tumbuh di atas tanah. Oleh karenanya si kayu nggak punya pegangan hingga kehilangan
kehilangan fleksibilitasnya. Nah, kita lanjut lagi deh. Dan apabila hal itu terimbuhi dengan aspek ambisi. Apa itu aspek ambisi? Adalah unsur logam yang membara namun tidak terfokuskan. Karena di samping memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan unsur api, pada saat yang bersamaan pun unsur logam itu diramalkan bakal sangat mudah mencair. Mencair di sini dapat dimaknai sebagai banyak keinginan yang bercabang-cabang. Sehingga yang bakal mencuat ke permukaan bukan manfaat inovasi ataupun kreativitas, melainkan upaya pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak atau pemaksaan atas banyak-banyak kehendak, namun kehendak yang jauh daripada nilai-nilai objektif. Situasi semacam itu diantaranya dapat diilustrasikan dengan hasrat obsesif. Hasrat obsesifnya siapa? Ya, hasrat obsesifnya kaisar pertama di Tiongkok, ya, yang berkuasa kurang lebih 3 abad sebelum Masehi, yaitu Kaisar Qin Shi Huang, ya, Qin Shi Huangdi, yang memaksakan kehendaknya. Apa tuh kehendaknya? Obsesinya apa tuh? Beliau berharap bisa hidup abadi, ya. Nah, apa sih korelasinya pembahasan itu dengan kondisi tahun kuda api di Imlek 2577 ini? Ya, di era tahun kuda api Imlek 2577 ini, kecenderungan semacam itu, ya, obsesif untuk abadi, bisa saja terjadi, terimplementasikan atau diilustrasikan sebagai pameo. Sudah duduk nih, lupa untuk berdiri, ya. Hasrat untuk mempertahankan eksistensi yang terobsesikan, selain enggan melepas jabatan, justru berusaha untuk memperoleh nilai plus, nilai tambah daripadanya. Nah, sekarang kita lanjut dulu deh ke interaksi unsur logam. Interaksi antara api yang berlebihan dengan unsur logam. Di samping apa yang telah dikemukakan tadi, kita sudah membahas ya berkaitan dengan unsur logam, di mana hasrat penyambangan berpeluang memuncak. Interaksi daripada dominasi unsur api dengan logam itu pun dikhawatirkan bakal pula melahirkan sikap ataupun perilaku arogansi yang cenderung sukar untuk dinegosiasikan. Dan mengingat bahwa aspek prinsip, ingat ya unsur tanda tadi itu ya, mengingat bahwa aspek prinsip cenderung melemah hingga mudah dihasut ataupun terhasut, emosi yang memuncak tadi pada saat benak dirundung kehendak bernuansa arogansi itu, ingat ya, luapan hasrat obsesif atau nafsu membabi buta, ya tentu saja bakal sukar untuk dibendung lagi. Ya, bakal muncul ke permukaan. Ya, jangan sampai hal itu mendera kita sendiri. Kita harus bertahan untuk tidak obsesif. Interaksi unsur api yang berlipat ganda dengan unsur air. Ya, kenapa itu mesti dibahas? Unsur air ya tentu saja bisa mengalahkan api dong. Itu kan wajarnya seperti begitu. Api akan padam oleh siraman air. Tapi ya kita lihatlah bagaimana kaitannya
di tahun kuda api Imlek 2577 ini. Interaksi dengan unsur air yang harus kita pahami, dominasi unsur api yang kini berpeluang meningkat hingga berlipat-lipat ganda itu tentu saja takkan mudah dipadamkan oleh unsur air ya. Unsur apinya betul-betul besar, air pun bisa kewalahan, bahkan cenderung terjadi pola sebaliknya. Dengan kata lain, dominasi unsur api pada tahun ini berpeluang besar menguapkan unsur air. Ingat itu ya, unsur air pun akan teruapkan pula. Hal ini mengandung makna bahwa bahkan naluri dan pengalaman kita pun bisa kita campakkan, bisa tidak kita pedulikan lagi, sadar ataupun tidak. Mengingat unsur air di tahun Imlek 2577 rentan menguap, bagaimana mungkin unsur kayu yang mencipta unsur api tersebut bisa bertumbuh dengan asupan unsur air yang sangat terbatas? Sangat sukar toh? Itulah sebabnya mengapa luapan hasrat yang obsesif, yang tidak masuk akal, kini tidak memiliki lagi apa itu yang namanya prinsip, apa itu yang namanya naluri, dan apa itu yang namanya pengalaman. Ya, semuanya itu ketiga aspek tadi bisa terabaikan dengan begitu saja. Berdasarkan interaksi dengan unsur air, khusus nih kita bicara unsur air ya, ada 3 hal yang sepatutnya kita garis bawahi. Yang pertama, masalah api yang suka dikendalikan ya, kita harus waspada. Jangan kita bermain api sungguhan ataupun api bohongan loh ya. Ada tahu yang saya maksudkan? Ya, janganlah bermain api di tahun kuda api. Anda bisa terbakar habis oleh karenanya. Nah, yang kedua adalah masalah sikap dan aksi temperamental yang dikhawatirkan bakal mudah memuncak ke permukaan. Dan yang ketiga, timbulnya kesan masa bodoh karena segala sesuatu telah dianggap sebagai hal yang menjadi lumrah oleh karenanya. Selain itu, berangkat dari pola interaksi, di mana unsur api yang bersifat yang tidak bisa dikendalikan oleh unsur air yang bersifat yin. Dalam konteks ini, hendak saya sampaikan mengenai masalah wanita di tahun kuda api. Wanita adalah yin, sedangkan pria adalah yang. Yin ya, wanita yang pada prinsipnya mewakili sifat yin tersebut tadi tentu saja dianggap pula sebagai tidak bakal mampu mengendalikan ataupun mengalahkan emosi ataupun temperamental pada dirinya sendiri. Daripadanya timbul satu kepercayaan bahwa wanita sio kuda api dikhawatirkan akan membawa atau mendatangkan sial, karena dianggap tidak akan mungkin mampu mengendalikan emosi ataupun temperamental pada dirinya sendiri itu. Karenanya banyak wanita bersio kuda api seringkali dianggap sang pembawa sial, sebagai anak tidak dikehendaki karena diyakini bakal mengurangi atau bahkan memupuskan keberuntungan orang tuanya. Sebagai istri, ya dijauhi, ditolak, nggak ada yang mau. Karena dianggap hanya sebagai beban kehidupan nantinya gitu ya. Karena nggak bakalan dia bawa keberuntungan, bawa sialia gitu katanya ya. Kepercayaannya seperti itu. Bahkan sebagai ibu
Dianggap pula tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan nasib keberuntungan anak-anaknya. Jadi yang namanya wanita bersiok kuda api, aduh kasihan banget sih, digundung berbagai macam masalah dari usia dini sampai tuanya itu. Ya padahal bener gak sih? Kesemuanya itu hanya kepercayaan sesat. Ingat ya, itu cuma kepercayaan sesat ya. Jadi kepercayaan sesat belaka ya, zaman dulunya ada kejadian semacam itu ya, tidak bersifat umum. Kalau satu orang kedua orang itu ya mungkin aja memang ada hal-hal yang di luar perhitungan kenapa anak itu membawa sial. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir, tidak bisa menyamakan bahwa semua anak daripada wanita yang bersiok kuda api bakal membawa sial. Ingat ya, bahwa itu adalah kepercayaan sesat ya, kepercayaan yang tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya baik dengan tinjauan peramalan yin yang 5 unsur, apalagi dengan penataan feng shui. Jadi kalau ada praktisi feng shui yang menyarankan jangan Anda punya anak perempuan di tahun ini ya yang bersiok kuda api, itu satu kekeliruan yang sepatutnya tidak Anda pedulikan ya, Anda hiraukan saja ya. Nah, pada metode 12 cabang bumi dan ini yang 5 unsur yang diformulasikan dalam 8 bulatan keberuntungan. Kesemua ketidaksempurnaan termasuk ketimpangan elemen semacam itu pada prinsipnya memiliki solusi penanggulangannya masing-masing ya. Hal ini kita bahas pada lain kesempatan ya. Jadi kalau Anda memiliki anak wanita bersiok kuda api, jangan berkecil hati. Tentu saja semua orang tidak ada yang sempurna dan semuanya membutuhkan solusi-solusi yang berbeda. Sebelum kita bahas solusi berkaitan dengan kepentingan mewujudkan keberuntungan berdasarkan penataan feng shui untuk kepentingan di tahun 2026-2027 Imlek 2577, sebaiknya kita pahami dahulu beberapa rangkuman kesimpulan berikut ini. Dinamika tahun kuda api Imlek 2577 yang berkata kuncikan luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, naluri dan pengalaman. Ada 6 aspek, 6 hal yang seyogianya Anda garis bawahi dan Anda waspadai setidak-tidaknya sebagai pedoman untuk kita antisipasi. Bahwa yang pertama, aspek prinsip bakal banyak mengalami gangguan. Ya, jadi kita patut meneguhkan aspek prinsip kita sendiri. Tidak mengherankan kalau nantinya nih banyak hasutan yang kelak bakal ditelan mentah-mentah tanpa ada kecurigaan yang memadai. Fenomena ABS, fenomena asal bapak senang pun oleh karenanya pula bakal bertumbuh lebih marak ketimbang sebelumnya. Yang kedua, masalah pembangkangan dan pembokongan. Bahwa pembangkangan dan pembokongan hingga perang akal bulus bakal menghantui sikap dan perilaku pebisnis pada umumnya. Bukan tidak mungkin fenomena air susu dibalas dengan air tuba kelak banyak mencuat ke permukaan. Yang ketiga,
Ya, sudah duduk, lupa deh untuk berdiri. Pamil sudah duduk, lupa berdiri. Hasrat obsesif untuk mempertahankan kedudukan. Kalau bisa, bahkan bisa duduk terus, kangkangi deh tuh jabatan hingga abadi. Ya, bakal mengemuka pula, ya. Dan yang keempat, apabila kedudukannya itu digoyang, apalagi dienyakan daripadanya, aksi perlawanan tentu saja bakal turut mengemuka pula. Dan yang kelima, merasa diri sebagai yang paling kesohor, ya, dan tidak terkalahkan. Orang bilang sih itu seperti sikapnya megalomania katanya, ya. Merasa diri sebagai yang paling kesohor dan tidak terkalahkan bakal dimanuverkan dengan aksi perfeksionis. Hal mana dapat ditafsirkan sebagai pengejauhan tahan sikap megalomania yang di dalamnya syarat betul dengan nafsu-nafsu membabi buta. Dan yang keenam, ya, wanita bersiok kuda api dianggap sebagai pembawa sial, yaitu hanya sebuah kepercayaan sesat yang tentu saja tiada kebenarannya sama sekali. Dan tentu saja hal yang keenam ini patut dicamkan benar-benar. Berikut ini akan saya sampaikan juga nih solusi feng shui, ya, agar segala sesuatu yang kelak Anda upayakan termudahkan, dapat menghindari segala macam rintangan dan hambatan. Ya, solusi feng shui. Yang pertama, kokohkan aspek prinsip. Nah, ya sesuai dong ya dengan apa yang tadi dikemukakan pada kesimpulan yang pertama, di mana prinsip melemah. Jadi kita patut untuk mengokohkan prinsip kita sendiri dengan cara antara lain meletakkan akuarium. Pada tahun kuda api ini, akuarium tersebut hendaknya diletakkan pada tenggara bangunan. Ya, boleh aja Anda taruh di tenggara rumah, atau kalau mau lebih bagus juga di kantor pun, di tempat usaha pun Anda letakkan pula pada sektor yang sama, sektor tenggara pula. Nah, dampak positifnya tentu saja akan jauh lebih efektif kalau hal itu dikombinasikan dengan penanaman pepohonan bambu pada sektor yang sama, sektor tenggara. Walaupun pada area misalnya tenggaranya di luar bangunan, bukan di dalam bangunan, tidak bermasalah. Yang kedua, tingkatkan kecermatan. Ini penting agar kecenderungan terjadinya kasus pembangkangan dan pembokongan dapat kita hindari ataupun kita enyahkan. Salah satu caranya nih, khusus untuk di sepanjang tahun kuda api ini, dengan menyalakan non-stop lampu pada timur laut dan barat daya. Ya, timur laut dan barat daya bangunan, seperti tadi saya katakan, boleh di rumah ataupun di tempat usaha. Dampak positifnya akan jauh lebih efektif pula kalau pajangan bebatuan alam yang relatif cukup besar Anda letakkan pada sentral rumah. Dan yang ketiga, utamakan fungsi objektivitas agar tidak melulu terdorong untuk mengagungkan aspek logika belaka. Ya, kalau orang menjunjung tinggi logika tanpa naluri dan apalagi mengenyahkan pengalaman, tentu apa yang ditetapkannya kemudian jauh daripada objektif, ya. Jadi ingat, utamakan fungsi objektivitas agar tidak melulu terdorong untuk mengagungkan aspek logika belaka.
Di tahun kuda api ini hal itu bisa diwujudkan dengan cara menyeimbangkan sirkulasi udara pada sektor utara dan selatan. Kesemua solusi feng shui tadi tentu saja bersifat umum. Dengan kata lain, kalau Anda sudah mempedomani dan melaksanakan anjuran pada kalender tahun kuda api 2026 Imlek 2577, baik yang mengenai solusi feng shui sekaligus menghindari kekeliruan feng shui yang tercantum pada penjelasan sio Anda sendiri, itu sudah cukup memadai, ya. Dan oleh karenanya saran umum tadi, ya, saran umum yang baru saja tadi saya sampaikan, ya boleh dilakukan hanya sebagai pelengkap saja. Jadi kalau Anda sudah mengikuti saran-saran pada sio Anda, sebetulnya sudah cukup. Saran-saran yang disampaikan tadi bisa Anda lakukan sebagai pelengkap, ya, ingat itu ya. Nah, kita sekarang mau melaju ke pembahasan mengenai, ya, mungkin bagi Anda sedang menunggu-nunggu. Yang penting saya mau tahu show saya lagi bagus apa jelek sih di tahun ini. Itu sudah biasa lah ya. Ya, oke lah. Saya sampaikan nih show yang selaras dan ciong, ya. Show yang ciong atau tidak selaras dulu deh. Ya. Show tikus yang dikhawatirkan ciong paling besar. Jadi yang bersio tikus harus ekstra waspada. Kemudian pula yang harus juga waspada adalah yang bersio kelinci, yang bersio kuda, dan bersio ayam. Sio yang berkeselarasan adalah yang bersio kerbau, bersio macan, bersio anjing, dan bersio babi. Ya. Nah, Anda patut benar untuk menyaksamai, ya, terutama misalnya bagaimana sio babi yang pada tahun sebelumnya diramalkan ciong sangat besar, tahu-taunya menjadi yang terbaik. Ya, tentu saja Anda butuh pedoman, ya. Betul-betul Anda patut menyaksamai apa yang tertera pada kalender Imlek, kalender tahun kuda api 2026 Imlek 2577. Dan sio yang cukup selaras nih, ya, adalah yang bersio naga, bersio ular, bersio kambing, dan juga yang bersio monyet. Kendati begitu, sebagaimana biasanya saya sampaikan kepada Anda dan Anda patut memahaminya, bahwa parameter keberhasilan tidak hanya tergantung pada analisis sio semata. Karenanya Anda patut menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda yang lebih bersifat pribadi. Untuk itu, saya silakan kembali Anda menghitung ketiga tabel analisa yang terdapat pada kalender Imlek, kalender tahun kuda api, yang masa pemakaiannya tentu saja mulai 17 Februari 2026 hingga 5 Februari 2027, ya. Di sana pun ada mengenai saat selaras dan saat ciong yang patut Anda terapkan pula. Para pemirsa budiman, para juragan feng shui, dan para sahabat radio Sonora FM dan Sonora Jaringan, saya berharap tinjauan peramalan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua, baik dalam bersepak terjang maupun dalam mewujudkan kesuksesan dan keberuntungan Anda hingga semaksimal mungkin. Matau cengkung. Ya, apabila kesemua hal dan aspek yang telah saya ungkapkan tadi dapat kita pedomani dengan baik dan benar, saya percaya bahwa ungkapan matau cengkung pantas kita hadirkan bagi diri kita sendiri. Ungkapan yang tentu saja bermakna kalau kuda telah kembali tiba nih, kesuksesan pun takkan kemana-mana, kejayaan pun telah terwujudkan pula bagi kita semua. Ya, dengan kata lain,
Walaupun tahun kuda api 2026 Imlek 2577 diramalkan bakal disesaki dengan fenomena yang dikhawatirkan syarat aral rintangan. Potensi kita untuk memperoleh kesuksesan, kelancaran, dan kejayaan harus bisa kita kondisikan sebagaimana makna daripada ungkapan kata bijaksana tersebut. Matau Chen Kung.